Jumpa lagi di Kusmawara Channel. Kali ini akan berbagi informasi tentang tenun asli Papua. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe bagi Anda yang belum subscribe agar tidak ketinggalan informasi channel ini. Orang Papua telah mengenal kain tenun sejak dulu. Pada beberapa wilayah di Papua menyebutnya kain timur dan diterima dalam tradisi mereka sebagai alat pembayaran mas kawin. Namun, tidak diproduksi oleh mereka. Kain timur tersebut didapat dari para pedagang di masa lampau dan disimpan hingga kini. Kecuali daerah Sarmi, khususnya suku Sobei yang mendiami Kampung Sawat dan sekitarnya, sudah mengenal pengetahuan menenun sejak dulu. Hasil tenun mereka dikenal dengan nama tenun Terfo, satu-satunya tenun asli Papua yang baru digali dan diperkenalkan secara luas oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua. Terfo ini sudah ada dan sudah berkembang di masyarakat Sawat dari dulu, baik dia punya hasil tenunan terfonya maupun peralatan yang digunakan oleh masyarakat. Dulu mereka pakai ikat bahan alat tenunnya itu diikat, lalu mereka menenun, lalu mereka membuat lagi duduk, lalu mereka menenun, lalu tenun duduk, lalu setelah itu mereka buat semacam tempat tidur, kasur yang tenunan yang dibuat sendiri. Ada bantuan dari pemerintah daerah berupa ATBM, alat tenun dan mesin, yang sekarang ada di masyarakat. Dulu tenun terfo itu berupa selempang, sekarang sudah dimodifikasi dalam bentuk tablet meja, baju, ada juga yang membuatnya dimodifikasi dalam bentuk tas, dompet, dan lain-lain. Bahan baku pembuatan tenun terfo adalah serat daun nibon yang diperoleh dengan cara menebang pohon nibon lalu mengambil bagian pucuknya untuk mendapatkan daun yang muda. Sesudah itu dibersihkan, kemudian direbus agar memudahkan mengambil seratnya yang dijadikan benang. Serat-serat daun nibon disambung dan dipintal menjadi benang, kemudian diberi pewarna, lalu dijemur hingga kering, barulah dipakai untuk menenun. Terfo sendiri mempunyai bahan baku itu dari jenis serat limun yang dalam bahasa Sarmi disebut pia, tanaman pia, nama tanamannya pia, sedangkan serat atau daun yang digunakan, serat dari daun yang digunakan itu disebut tano. Nah, itu sejenis palem yang mereka ambil, lalu mereka mengeluarkan serat-seratnya, lalu direbus. Setelah itu jadi terfonya diambil, daunnya diambil, terus direbus. Setelah direbus semuanya supaya agar dia layu, lalu dikeluarkan bagian luarnya dan diambil serat-seratnya. Serat-seratnya inilah yang digunakan sebagai benang untuk membuat terfo. Jadi, setelah diambil, dikeringkan, lalu ada dicampur dengan bahan-bahan pewarna tradisional. Ada yang dari kunyit, ada yang dari akar mengkudu, ada yang dari sejenis buah tinta, tanaman-tanaman tinta yang di hutan itu, dan lain-lain yang mereka pakai sekarang. Sekarang terfo itu karena bahan bakunya sudah mulai kurang, makanya ada juga yang memodifikasi bahan asli dengan benang-benang yang ada sekarang. Hasilnya sebenarnya bagus. Terfo ini sudah
kualitasnya sudah bagus, dan sebenarnya hanya permasalahan yang sekarang dihadapi adalah bagaimana memasarkan, mempromosikan, memasarkan ini. Jadi Tervo ini sudah banyak juga para penenun yang sudah ke Jakarta, ke berbagai tempat untuk ikut pameran, ikut pelatihan, hanya terkendala dalam pemasaran. Sebenarnya beberapa hal yang perlu dilihat, yaitu bagaimana mengubah pola pikir para penenun untuk memasarkan Tervo ini, karena harganya, ketika orang melihat bahwa suatu hasil tenunan yang harganya mahal, maka orang akan mundur. Jadi bagaimana memasarkan hasilnya, harganya seperti apa, terus cara pemasaran seperti apa, cara penjualan seperti apa, itu yang perlu sebenarnya diajarkan kepada para pengrajin, bukan saja sekedar melatih kemampuan mereka dalam menghasilkan tenun Tervo, tapi bagaimana memasarkannya dan menjual hasil itu dengan harga yang bisa dijangkau, sehingga Tervo ini ke depan bisa lebih dikenal secara luas di seluruh Indonesia dan juga bisa dijual. Jadi sebenarnya sudah ada orang sudah banyak melihat dan tertarik dengan Tervo ini. Guna pengembangan tenun Tervo menjadi industri rumah tangga yang profesional agar berdampak positif bagi peningkatan ekonomi rakyat dan berkontribusi bagi peningkatan PAD, maka perlu intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan anggaran dan kebijakan regulasi.